Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudita Putri Okyawati. Saya merupakan salah satu peserta dari Sekolah Paralegal Angkatan Pertama. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang tentang paralegal. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 mengartikan paralegal sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Permenkumham nomor 3 tahun 2021 menggariskan bahwa paralegal memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pemberian bantuan hukum serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum. Ayat 2-nya menyebutkan kewajiban paralegal melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Untuk menjadi paralegal, harus memenuhi syarat perekrutan yang tertuang dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2021, yaitu yang pertama warga Indonesia, yang kedua berusia paling rendah 18 tahun, yang ketiga memiliki kemampuan membaca dan menulis, yang keempat bukan anggota TNI, Polri, maupun ASN, yang kelima memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Yang keenam, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Paralegal wajib melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan standar layanan bantuan hukum. Eh, dalam pemberian bantuan hukum, paralegal harus memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan HAM dalam masyarakat. Yang kedua, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang dilindungi hukum. Yang ketiga, keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasi, para legal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan pusat atau daerah, dan lembaga non-pemerintah. Fungsi dari paralegal sendiri yang pertama, fungsi paralegal strategis dan penting dalam gerakan pemberdayaan hukum di masyarakat. Kemudian paralegal juga berfungsi sebagai perantara atau jembatan antara masyarakat pencari keadilan dan lembaga bantuan hukum. Tiga, paralegal memainkan peran penting dalam pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal, mengingat posisi paralegal yang dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dan serta paralegal mengacu pada seseorang yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang bekerja membantu advokat menjalankan pekerjaannya. Paralegal sendiri mempunyai terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu paralegal komunitas. Paralegal komunitas dapat yang mencakup paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, paralegal yang berbasiskan wilayah seperti paralegal SMK 1 atau paralegal mahasiswa Universitas Indonesia dan lainnya. Tujuannya untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya. Tanggung jawabnya terhadap komunitas. Pada paralegal komunitas tidak digaji karena lingkup kerjanya HAM atau kasus yang dihadapi komunitas dan penghubung dengan LBH. Kemudian yang kedua ada paralegal bantuan hukum. Paralegal bantuan hukum bekerja di LBH atau klinik hukum. Biasanya merupakan relawan bantuan hukum atau dapat dikatakan relawan bantuan hukum atau asisten bantuan hukum atau ABH dan tanggung jawabnya kepada LBH.
Paralegal bantuan hukum tidak digaji atau bahkan digaji sangat kecil. Lingkup kerjanya berupa HAM atau kasus yang dihadapi oleh klien LBH. Yang ketiga yaitu paralegal kantor advokat dan pengacara. Yang pertama, eh, paralegal kantor advokat atau pengacara seperti contohnya paralegal yang bekerja pada Advokat Syukni Tumi Pengata SHMH atau paralegal TNBN Partner dan lainnya. Tujuannya biasanya untuk membantu advokat atau kantor advokat dalam menyelesaikan kasus yang ditangani oleh kantor advokat tersebut. Tanggung jawabnya terhadap advokat atau kantor advokat pada paralegal kantor advokat atau pengacara ini biasanya digaji oleh advokat atau kantor advokat. Kemudian lingkup kerjanya isu-isu khusus yang diarahkan oleh advokat atau kantor advokat. Terakhir yaitu paralegal pelaksana program pemerintah seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut. Tanggung jawabnya kepada pemerintah atau instansi terkait. Eh, untuk paralegal pelaksana program pemerintah digaji oleh pemerintah berdasarkan APBN atau APBD. Lingkup kerjanya berupa isu-isu khusus yang terkait program pemerintah. Baik, mungkin sekian eh, penjelasan saya mengenai paralegal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oh ya, sebelumnya pengetahuan saya ini bersumber dari materi yang diajarkan oleh sekolah paralegal dan juga hukum online. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.